Jadi komunitas muda-mudi Surabaya ini memang kumpulan dari teman-teman muda yang mana kami itu bergeraknya di bidang lingkungan namanya. Jadi mengajak kepada masyarakat untuk bergerak di bidang lingkungan dengan menanam sayur di perkotaan seperti itu. Nah kemudian selain menanam sayur, kami juga mengolah limbah. Seperti apa nih? Jadi limbah yang kami olah itu ada 3 Pak. Pertama limbah jelantah. Minyak jelantah. Ya. Terus yang kedua limbah popok bekas. Yang ketiga limbah rumah tangga. Yang semua itu kami olah menjadi barang yang bernilai jual. Seperti apa nih? Nah kalau misal jelantah itu kami olah menjadi sabun jelantah, bisa juga dalam bentuk souvenir. Nah seperti ini olah jelantah. Ini jelantah ya. Nah itu bisa jadi pas bunga seperti ini masih belum jadi. Ini kemarin habis pelatihan sama ibu-ibu. Jadi jelantah itu dibentuk seperti bunga seperti ini, terus kita rangkai, terus kita jual. Untuk pasarnya ini sudah ada yang terima atau gimana? Sudah ada yang terima gitu. Lokal sini? Popok. Nah ini dari popok, lampion. Keren ya. Terus ini juga popok. Ini popok semua ya? Popok bekas. Nah bisa jadi kalau popok itu bisa jadi. Jumlah berapa popok ini kalau spesialnya jadi kayak gini? 1 popok bisa. 1 popok. Iya. Ini lampion. 4 itu kan diambil gambarnya aja. Iya. Itu. Jadi limbah yang kami olah itu nanti kami jadikan barang bernilai jual. Dan itu bisa menjadi pemasukan bagi ada income masyarakat yang kami bina seperti itu. Berarti ada pemberdayaan bicara. Betul, arahnya memang ke pemberdayaan seperti itu. Untuk komunitas sendiri di sini sudah berapa anggotanya? Kalau untuk anggotanya kami sudah banyak Pak Jamil. Sebenarnya untuk anggota ini kami tidak hanya dari Surabaya. Jadi dari luar kota pun ada, sampai Madura pun juga ada. Berarti intinya kalau siapapun mau bergabung terbuka? Terbuka. Gitu. Ada syarat tertentu? Tidak ada. Yang penting mereka berniat untuk bergerak bermanfaat untuk semua, seperti itu aja. Proses pembelajaran berapa lama nih ceritanya? Pembelajaran semuanya dikatakan untuk bisa jadi ini kan kreasi saya katakan. Kreasi, betul. Iya. Jadi untuk jelantah ini memang kalau untuk menjadi bunga seperti ini itu cuma butuh waktu sekali sampai 2 kali pelatihan sudah bisa sih. Untuk yang sabun seperti ini bukan maksudnya untuk bunga. Kalau sabun prosesnya agak lama karena dia harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Nah itu biasanya 30 hari. Kalau sabun. Terus untuk popok, nah popok ini 1 sampai 2 kali pelatihan juga sudah bisa, tergantung nanti kreasinya seperti apa. Berarti di sini ada pelatihan tiap hari apa ya? Kalau untuk pelatihan yang di sini Kamis sama Minggu. Jam berapa? Untuk jamnya jam 10. Berarti besok ada pelatihan? Kalau untuk Kamis itu sore. Nah selama pandemi ini kita off dulu karena kita membatasi untuk berkumpul. Kalau sebelumnya itu memang sudah rutin. Bicara tadi minyak jelantah ya, ini dapat dari mana? Apakah dari ibu mengumpulkan atau memang dibeli ketika ada itu? Kalau minyak jelantah kami memang membuka untuk open donasi. Donasi jelantah. Gitu ya. Terus juga kami jadi giat kami itu sebenarnya tidak hanya di sini aja, tapi kita mengedukasi masyarakat bahwa jelantah itu jangan dibuang sembarangan. Karena efeknya bagi lingkungan juga luar biasa kalau dibuang. Akhirnya kami edukasi supaya jelantah diolah. Tidak hanya sebatas edukasi, kami juga memberikan pelatihan gimana sih caranya untuk mengolah. Nah kalau mereka tidak mau itu, kami membuka untuk ya udah donasikan ke kami gitu. Kalaupun nggak mau didonasikan, kami bersedia untuk membeli. Betul. Gitu. Dengan harga berapa kalau di per kilonya? 1 kilonya 4.000. 4.000. Kendala apa yang sering dialami ketika ini kan tidak mudah ya untuk membentuk semua ini? Ya memang untuk kendalanya masyarakat masih awam terhadap gimana sih hasil dari jelantah itu. Memang apakah bisa diolah menjadi barang yang bernilai jual? Awalnya memang sempat ada yang tidak percaya. Tapi kemudian ketika hasilnya sudah ada, sudah jadi,
Nah, mereka baru tergerak untuk ikut atau mau untuk mengelola itu. Berarti intinya rutin sudah ada yang nampung ini ya. Sudah. Di luar dari ini semua kegiatannya berarti semua berhubungan dengan lingkungan. Betul. Lingkungan kami juga, selain lingkungan kita juga ada program sosial sih sebenarnya. Sosial itu seperti menyantuni anak yatim dan duafa. Ya, itu program tambahan aja. Tapi untuk fokus utama kami di lingkungan. Saya tertarik tadi dengan sayur ya. Apakah semacam gimana ini sayur itu? Kalau sayur itu memang khususnya di wilayah kota besar seperti Surabaya ini kan memang sangat jarang ada yang namanya lahan untuk menanam. Nah, kami mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan sela yang ada di Surabaya ini dengan metode yang kami berikan kepada masyarakat, yaitu menanam dengan menggunakan pot verti. Gitu. Ada di situ aja. Terus saya lihat, saya juga membaca bahwa sudah menciptakan 3 kampung wisata. Oh iya. Nah itu menarik di kota ini kok ada kampung wisata. Ini gimana? Kalau kampung wisata itu bagian dari program sih, namanya Pusaka, Kampung Wisata Edukasi. Oke. Jadi itu Lokasinya di mana aja? kalau untuk lokasinya kami yang pertama ada di Jemur Sari. Jemur Sari itu kampung hidroponik. Hidroponik, oke. Terus yang kedua ada di Ngagel Rejo. Rejo. Itu kampung sayur. Ya, sayur. Kampung sayur. Jadi kalau yang di Jemur Sari itu hidroponik menggunakan air. Kalau di kampung sayur itu menggunakan tanah, pakai polybag. Polybag. Ya. Terus Terus satu lagi. yang ketiga ada kampung telang. Apa ini? Kampung telang itu bunga telang. Oke. Yang ada di Ketintang. Mhm. Gitu. Terus ada lagi kampung, rencananya ini kampung verti. Jadi kami akan membuat kampung verti, itu di situ full semua ada pot vertinya. Jadi nanti itu sebagai pusat edukasi, terus kemudian wisata pun juga bisa. Oh, berarti progresnya sudah segitu jauh. Betul. Sebenarnya kiprahnya sudah berapa lama KMS ini? KMS dari tahun 2018. 2018. Dengan jumlah anggota? Jumlah anggota sekarang 30, yang Iya. aktif kita 10 orang. Jadi emang anggota kami banyak, cuman yang aktif beberapa aja karena memang mereka berada di luar kota, jauh. Bicara kendala, Iya. apa sih yang menjadi kendala utama ketika mereka melakukan pembelajaran seperti ini? Apa? Kan tidak mudah di era sekarang ini suruh belajar kayak gini nih. Betul. Sebenarnya kalau kendala itu seperti tadi yang saya sampaikan, memang mereka nggak percaya dengan adanya kreasi dari barang bekas seperti itu. Di situ ya. Iya, karena dengan mereka nggak percaya itu, mereka akhirnya enggan. Seperti yang kami alami di Popok ini, itu kami pernah edukasi di masyarakat bantaran sungai. Karena memang mereka kan cenderung membuang popok ya udah langsung di sungai aja kan, seperti itu. Kami edukasikan untuk diolah, itu memang sulit karena udah terbiasa untuk membuang seperti itu, dan mereka nggak tahu hasilnya apa sih ketika diolah itu. Ya sudah, akhirnya kami membeli popoknya itu. Ketika sudah tahu hasilnya, mereka pelan-pelan bergerak untuk mengolah. Seperti itu. Basicnya sendiri masnya dari apa? Kok memang dari memang lingkungan atau gimana? Kalau Atau basic, pemerhati atau gimana? kalau basic nggak ada di lingkungan, cuman ya aktif aja di di organisasi sosial. Oh gitu. Karang Taruna, terus juga di masyarakat juga kegiatan sosial. Berarti barang-barang bekas ini sudah ada yang bawa ke sini atau gimana? Atau tetap mencari? Kenapa? Untuk popok seperti kayak gini-gini. Kalau popok kami biasanya ada yang memberikan donasi. Jelantah pun juga demikian. Berarti intinya apa yang mau disampaikan ke masyarakat dengan barang-barang limbah ini kan limbah ya? Iya, betul. Ya, intinya jangan sampai limbah yang ada di masyarakat itu dibuang secara sembarangan. Lebih baik limbah yang ada di situ diolah supaya menjadikan barang yang bernilai jual. Karena ketika dibuang sembarangan tadi efeknya bisa mencemari lingkungan. Nah, kami tergerak untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ternyata yang kita pandang kotor justru itu yang nilai jualnya lebih tinggi. Berarti sekarang jangan buang popok ya? Betul. Bawa ke sini. Bagi masyarakat yang ingin membawa
limbah berupa popok gitu ya, itu dia sudah harus bersih atau bagaimana? Betul, harus bersih. Jadi prosesnya dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, baru didonasikan. Jadi bukan popok murni. Iya, bukan. Jadi dibersihkan dulu ya. Betul, dibersihkan dulu. Berarti ada agenda kapan lagi nih untuk pembuatan atau mulai donasi? Jadi penasaran jadi buatnya ya. Kalau donasi itu kan kita bebas. Bebas ya. Karena kalau pelatihan karena pandemi darurat ini Iya. kita berhenti. Kita sebenarnya kalau pelatihan itu tiap minggu untuk kelas, satu bulan itu minggu. Oh, justru perkembangannya macam-macam. Kita ada pelatihan kelas, sablon, cek, pelatihan daur ulang dan pembuatan konversi. Kita banyak pelatihan. Berarti sebenarnya apa harapannya KMS? Kalau saya lihat ini kan bukan hanya limbah, ternyata Betul. juga. Harapannya gini, kalau saya ya, Iya. saya juga sebagai pendiri Oke. di KMS, hidup kita itu tidak lama. Oh, oke. Jadi manfaatkan sisa hidup kita untuk berbuat baik kepada sesama. Begitu ya. Itu aja. Oke. Tapi kalau kita sudah berhasil membuat suatu karya atau suatu produk yang bisa dimanfaatkan sama orang banyak, kita siap sounding dengan pemerintah. Memang tujuannya seperti itu nanti. Kita juga ada namanya komposter vertigo. Jadi satu alat itu bisa untuk ngompos, Iya. juga bisa untuk bertanam. Oh. Jadi kalau satu rumah itu keluarganya 4 orang, itu kita bisa mengurangi minimal sampah sisa makanan itu 2 minggu. Sekarang ini. Tapi kita juga bisa bertanam. Berarti gini, apa yang sudah dilakukan di masa pandemi ini dari KMS? Kegiatan apa dalam masa pandemi ini? Yang berguna kembali lagi tadi kan istilah orang bilang gitu, untuk berguna buat masyarakat. Apa di masa pandemi ini? Jadi kalau masa pandemi ini memang kemarin kami sudah ngadain pelatihan las untuk disabilitas. Nah, ini menarik. Pelatihan las untuk disabilitas sama untuk yang duafa. Itu kemarin kita udah berjalan sampai 3 kali pertemuan. Dan dari 3 kali pertemuan itu mereka sudah langsung mendapat order untuk membuat pagar. Karena mereka ya mungkin basicnya memang cepat nangkep, Iya. cepat bisa, akhirnya langsung mendapatkan order untuk membuat pagar itu. Berarti gini, ini semua ada yang melatih memang pelatihannya hanya berdua atau ada tutor sendiri atau gimana? Nah, untuk pelatihnya memang kami memberikan wacana ke masyarakat siapa yang bisa untuk ini bersedia untuk menjadi pelatih. Nah, itu mereka menjadi pelatih dan itu murni mereka kegiatan sosial. Jadi memang dari pihak luar yang bersedia untuk menjadi pendamping maupun pelatih yang dia tidak dibayar dalam. Bicara tadi disabilitas, ya kan? Kan tidak mudah memberi mereka semacam pelatihan. Terus gimana melihat responnya dari mereka gimana? Respon dari mereka tentu sangat ini ya luar berterima kasih tentunya kepada KMS karena mereka merasa diberikan lahan pelatihan. Karena selama ini mereka untuk pelatihan itu kurang dengan keterbatasan mereka yang mereka miliki. Itu mereka ingin untuk bisa membuat satu karya atau mungkin punya keahlian khusus yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti dapat dikatakan sudah KMS ini pernah mengalami penolakan tidak ketika berada di tengah-tengah masyarakat kayak gini ini? Kalau ditolak sih enggak, tapi sebenarnya kan iya, karena tadi akan dibilang sama Mas Arif, ini kan barang bekas. Iya. Apakah ini bisa menjadikan atau bisa dijual? Ya. Nah, itu yang memang yang menjadi target kita. Jadi masyarakat itu saya ngomong ya memang sebenarnya kan karena gini, malah jelantai itu rasanya duit. Iya. Gitu. Tapi kita berupaya dengan hasil. Saya sampai menjual rangkaian bunga itu 350.000 bunga sabun jelantai itu. Itu yang menjadi motivasi saya kepada masyarakat. Ini laku. Daripada ibu-ibu yang tiap hari bergelut dengan minyak goreng yang jelantai bekas dibuang. Tapi kalau dia mau mengelola itu laku. Motivasi tertinggi apa ini dalam untuk
selama melakukan kegiatan ini memacu dalam arti apa sih sebenarnya motivasinya? Apakah memang tadi dari sisi hanya sosial atau ada pastinya kan ada sisi lain kan? Kalau saya itu hanya satu saja, hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Berarti itu aja kuncinya di situ. Sama mas. Ya, pada intinya yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Intinya di situ ya, bermanfaat ya. Nah, visi kita kan bergerak dan bermanfaat untuk semua. Hmm. Semua itu bukan hanya kepada manusia, tetapi dengan semua ciptaan Tuhan. Oke. Kenapa visi kita kan bergerak dan bermanfaat untuk semua? Karena semuanya ciptaan Tuhan. Selama ini seperti tanah, Iya. selama ini kan kalau orang itu hanya mau pakai kimia, itu kan lama-lama kan generasi selanjutnya akan kesulitan untuk bertanam gitu. Karena sudah banyak pemasukan media kimia. Iya. Kita mengajak masyarakat, apalagi perkotaan, kepingin anak kita tidak punya lahan, depan rumah sudah selokan. Jadi dengan kita bertanam itu belajar untuk berproses, menikmati hasil dan keikhlasan kita, karena bertanam tidak semudah apa yang kita bayangkan. Campur tanah, campur biji, tumbuh, bisa kita panen, tidak seperti itu. Jadi itu kan proses bertanam itu juga saya terapkan pada teman-teman pengurus KMS ini. Inilah proses kita gitu. Kita belajar berproses, ikhlas, sabar untuk menuju suksesnya itu seperti apa nanti. Berarti bicara edukasi ya, otomatis mutlaknya di situ. Pendidikan itu yang diberikan ke semua yang mau belajar di sini, kan gitu. Kesulitan pasti ada ya. Pasti ada. Terus solusinya gimana ketika pasti ada pernah boring nggak sih ketika ngurusin limbah? Ini kan limbah ya, tidak semua orang mau ngurusin limbah. Nah, kira-kira gimana? Ini kan pasti orang alam limbah, nilainya nggak ada. Ya. Pasti juga akan mengalami suatu titik jenuh. Ya. Nah, kira-kira gimana? Menyiasatinya itu gimana untuk terus semangat? Ya kan? Kalau pendirinya sudah benar-benar down, otomatis yang lainnya juga akan begitu. Nah, kira-kira gimana? Kalau saya sebagai pendiri, karena niat kita adalah ibadah. Oke, iya. Kalau orang ibadah itu pasti akan tulus. Jadi ketika ada gempuran apapun, kita sudah lempeng aja. Gitu. Karena kita sudah ikhlas, apa yang kita bisa kita berikan yaitu mau monggo, nggak mau monggo. Kalau berarti Pak Ketua. kalau Pak Ketuanya gimana? Karena lihatnya selalu ke Pak Ketuanya ya. Pak Ketuanya belok, saya juga belok. Jadi gimana? Ya, jadi kalau kesulitan memang ada. Iya. Memang setiap orang untuk berkreasi itu beda-beda. Kembali lagi bahwa saya tunjukkan ke mereka bahwa ini ternyata bisa bernilai jual, bisa dikreasikan dalam bentuk apa aja. Jadi variasinya itu banyak. Contoh Popo ini nggak hanya dijadikan satu produk saja seperti pot ini, tapi kita juga bisa berkreasi menjadikan piala, trofi. Yang terkadang itu tidak terpikir sama orang lain, kok bisa Popo jadi piala. Ternyata bisa kami olah seperti itu. Terus kemudian limbah bata ringan itu juga bisa kami olah menjadi satu kerajinan tangan berupa pot seperti itu, atau mungkin asbak kecil yang itu juga bernilai jual, dan itu semua tidak pernah terpikir sama orang lain. Nah, kami jadikan seperti itu. Memang awalnya terlihat kayak sepele, tapi ketika tahu hasilnya itu mereka mau untuk mengolah sendiri seperti itu. Berarti untuk menyemangati mereka apa sih? Mereka supaya terus berkarya. Nah, terlebih pada saat kondisi pandemi seperti ini, mereka kan butuh yang namanya pemasukan tambahan. Iya kan? Nah, jadi itu yang menjadi salah satu penyemangat atau saya untuk kepada mereka bahwa ini bisa menjadi satu nilai tambahan ekonomi ketika dalam kondisi seperti ini. Jadi apapun yang ada yang di rumah itu yang bernilai bekas kotor itu bisa diolah. Nah, ini piala, ini masih belum finishing. Nanti ketika di finishing bisa menjadi layak bernilai jual. Penghargaan tertinggi apa sih yang ingin diraih dari Pak Ketua ini atau para pendiri? Tidak ada. Penghargaan nggak ada kami. Yang jelas kami Keikhlasan intinya itu mengedukasi masyarakat agar tidak membuang limbah secara sembarangan. Intinya di situ. Supaya tidak membuang, diolah saja. Itu ya. Itu intinya. Proses untuk pengolahan ini rata-rata makan waktu berapa lama sih?
Kalau untuk ini aja 5 menit. 5 menit bisa. Gitu. Nah, tapi kalau yang baru belajar, katakan yang baru pelatihan ya suruh membentuk seperti ini. Itu 1 sampai 2 kali lah baru bisa ya. 1 sampai 2 kali. Karena kan daya tangkapnya orang pasti Beda-beda, beda-beda. betul. Iya kan? Nggak 1 hari langsung bisa. 1 sampai 2 kali pertemuan lah itu sudah bisa. Yang jelas mereka melihat terus mencoba, pasti mereka langsung muncul. Oh, bisa dibegitukan ya gitu. Berarti mereka bisa berkreasi dengan masing-masing ya, dengan ide masing-masing bisa. Ya? Ya. Dan terkadang ketika kami sudah mengedukasi masyarakat, terus Ya. kemudian ada istilahnya orderan yang Ya. masuk kepada kami, ya kami limpahkan ke mereka yang bersedia. Oh gitu. Misal ini ada orderan untuk souvenir dari Jelantah, yang mereka sanggup ya udah dikerjakan. Ini ada orderan Intinya gitu untuk ya. souvenir, mereka yang bisa diambil. Berarti datang di sini tidak sia-sia ya. Betul. Pasti ada nilai jual, Betul. dapat barokah juga ya. Betul. Ide awalnya apa sih? Nah, Tadi ini kan saya belum cuma sekilas. Ide awalnya untuk dirikan ini, tidak biasa KMS ini. Mudah-mudi. Mudah-mudi Surabaya. Pertama itu karena resah. Oke. Ya. Resah, kita sebagai generasi penerus bangsa, waktu itu masih banyak game online itu kan, teman-teman itu kan hanya di warkop, gini, Benar. kampungnya kotor di Barno. Jadi dari situ saya mengajak teman-teman pengurus Karang Taruna saya dulu kan ketua Karang Taruna Kecamatan. Ketika masa kepengurusan saya habis, saya tidak bisa berhenti, harus mempunyai wadah untuk kreativitas saya. Akhirnya saya membentuk KMS. Kenapa pakai nama KMS? Itu juga banyak orang yang heran, karena kita bergeraknya di lingkungan loh. Iya. Tapi tidak ada yang bela-bela lingkungan. Nah, Tambah bahasa teman-teman kan pas gaya LSM, Iya. gaya partai politik itu, karena bahasanya komentar di Surabaya. Tapi enggak, karena sejarah dulu. Kalau saya kecil, saya kan asli Surabaya. oke. Kalau mau ke balai kota, pasti duluan direk KS atau KMS. Iya. Waktu malam minggu waktu itu. Iya, benar. Jadi KMS itu tujuannya orang muda untuk mengingat nama kita. Oh. Itu kenapa kita pakai nama KMS, akhirnya kita otak-atik untuk kepanjangannya gitu. Akhirnya komunitas sudah di Surabaya dengan tujuan siapapun itu yang tinggal di Surabaya, walaupun bukan asli Surabaya, tapi dia di Surabaya mau bergabung. Memang tujuannya wadahnya itu kita mengajak anak-anak muda itu untuk sharing Iya. tentang apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat atau lingkungan terkecil atau rumah kita sendiri tuh. Iya. Saya bukan latar belakang lingkungan, Mas Arif juga bukan latar belakang. Nah, itu Tim benar. kita bukan berlatar belakang lingkungan dan sosial, Uniknya di situ. tapi kita belajar apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kita otodidak. Oh, oke. So main di YouTube kita. Saya belajar Jelantah dari YouTube. Oke. Popok karena bukan Popok itu karena dulu kita tuh punya program donasi anduk bekas ya sama Jelantah, karena orang tidak mungkin sedekah anduk. Iya. Ketika saya punya anak bayi, saya cuci popok itu awalnya kok ini bahannya kok bisa kita manfaatkan. Akhirnya saya nyoba, ternyata jadi gitu. Akhirnya saya berproses terus itu sampai saya ketika edukasi di bantaran sungai, kita berani membeli Rp200 per lembar. Oh. Gitu. Dan kita terakhir ikut pameran 5 negara popok Oh, yang diselenggarakan British Council itu. oh gitu. Ya, karena popok. Kita juga ngirim ke Jepang asbak sama kok mini popok. Iya, justru kalau kayak ini pasti yang respon pasti orang di luar. Iya betul. Iya, jelas tidak mungkin dari sini. Kita bicara ini. Dulu itu yang ramai itu Mas, botol-botol minuman keras yang label itu kita labelnya seperti mereknya itu tidak kita hapus, tapi sampingnya kita ada. Itu yang kita jual sampai 70.000. Sampingnya dikasih popok. Nah, Nah seperti ini, jadi banyak kafe-kafe dulu yang ini labelnya ada, jadi untuk Berarti kalau ada order pun bisa ya, Bisa. mau berapapun gitu ya. Iya. Ini dengan nilai jual berdasarkan apa ini? Kalau untuk rupiahnya, berdasarkan ke tingkat kerumitannya atau gimana ini? kita tidak pernah jual terlalu mahal.
Iya. Yang penting bisa untuk mengganti bahan dan uang kopi teman-teman. Oh gitu. Berarti range-nya boleh tahu nggak ini dari kisaran berapa kalau Kalau yang botol ini kita 70.000. Karena kan kita juga kalau cari botol minuman itu kan juga harus beli loh. Iya. Itu. Kalau yang gini-gini kita cari ya. Ada ya. Ini Iya. ini unik ini. Itu. Tapi saya penasaran, muda-mudi tidak harus muda-mudi yang gabung ya. Enggak. Anggota kita ada yang 60 tahun. Nah itu, karena di sini ada namanya muda-mudi. Iya, Pak. namanya Pak Bambang. Iya, saya kok penasaran. Berarti ini ikut harus sudah muda-mudi. Enggak muda-mudi itu kan semangat. Ada semangat ya. Berarti kita. daerahnya selalu muda. Gitu. Usia boleh tua tapi semangat. Nah itu Mbak. Pengurus kita, pengawas kita, Pak Imam itu juga di atas 40, di atas 50 tahun. Berarti secara struktural ini sudah terbentuk semuanya berarti. Ya? Alhamdulillah kita sudah menjadi yayasan tahun Oh ini. sudah yayasan. Oh. Tanggal 21 bulan 7 ya. Bulan 7. Bulan 6 2021. Oh. Kantornya di mana? Di sekretariatnya di sini. Oh. Dan ini kita dikasih gratis sama orang. Oh. Kita dipinjami untuk merawat rumah ini. Oh, gitu. Alhamdulillah semua kita gratis Mas. Apapun seperti mesin las dan sebagainya kita semua dapat. Berarti benar-benar barokahnya tadi. Ya itu kenapa kita tidak pernah ngomong penghargaan tertinggi seperti apa? Enggak ya karena kayak saya mau pancing ya. Mau keluar apa ada. Ternyata ya Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya. Walah. kita sempat dampingi WK untuk rekor muri. Oh, Pengumpulan minyak jelantah terbanyak untuk sabun. Saya dampingi rektor untuk pembuatan sabun jelantahnya. Saya sempat mendampingi itu. Berarti untuk proyek selanjutnya apa ini? Dari komunitas Kita kepingin ada gerakan 1000 pot verti se-Nusantara. Oh, berarti ini apa sudah dalam tahap masih digodok? Apa sudah dalam persiapan berapa persentasenya? Masih digodok karena kita kan dulu pernah buat gerakan 1000 polybag. Oke, ya. Habis itu 10.000 polybag Iya. 26 provinsi. Mm-mm. Nah sekarang untuk ulang tahun KMS yang ketiga Kapan nih langkahnya? 22 Desember Oh, kan hari ibu. Ibu Iya. bukan hanya yang melahirkan kita tapi buminya juga ibu kita. oke. Itu kita mau mengajak masyarakat intinya di perkotaan bertanam tidak harus mikir punya lahan gitu. Oh, gitu. Dengan lahan 30 cm saja Bisa. kita bisa bertanam 28 sayur. Oh gitu ya. Karena kita cari lahan di sini sebenarnya. Nah itu kan covernya itu sebelah situ ada bisa untuk dekorasi, Oh, bisa untuk hiasan pagar. Kemarin kita juga dapat pesanan itu 18 pot vertik untuk pagar rumah. tempat rumah ya. Jadi disiksa gitu Hmm. untuk pagar rumahnya orang. Nanti yang menarik di sini nih limbah jangan dibuang ya, Ya, terutama iya. popok ya. Nah ini yang perlu disampaikan ke masyarakat tuh. Cuma memang kita kan itu kendala di Apa nih? lokasi sama alat. Hmm. Nah, kalau kita kan sebenarnya mau bikin kalau bisa besar itu kita bisa bikin paving blok Oh, dari popok itu kan foto mesin pencatat sama Iya. itu. Kalau bisa disampaikan ke pemerintah Kota Surabaya, ya sudah. Makanya melalui kita di sini dari tadi kita datang semua gitu. Di Kampung Herbal tolong sampaikan ke sini. Ya sudah sampaikan ini. Karena ada media di sini wis monggo. jadi kita memang butuh alat seperti alat press paving sama pencacah itu popok itu. Jadi kalau popok bisa dimasukkan dicacah, bisa kita cetak menjadi paving blok. Seandainya kalau ada yang mau bergabung bebas siapapun. Bebas. Atau mungkin dari CLS, mungkin dari BUMN atau apapun. Katakan gimana ada mau disupport itu bisa. Sangat bisa. Kenapa kita bikin yayasan? Ya karena itu. Karena kita sempat mau dapat 250 juta Dari dari CSR. ya. Karena kita belum punya legalitas, kita hanya komunitas biasa, tidak ada legalitas Iya, apapun. ini ada ya. Yang kita gagal, kita disuruh dampingi bertanam di perkotaan 5 kota menggunakan properti. Oh, Waktu itu karena kemana-mana kita pasti ngomong properti. iya. Terakhir kita mau diundang ke Kabupaten Sika, NTT. NTT. Kita rencana mau diundang ke sana, tapi sebelum itu ada bencana itu, Iya. kita tidak jadi berangkat ke Sika. Peran media, ya kan pastinya Iya. sebagai sarana promosi.
apa ini dari masing-masing peran media bagaimana untuk komunitas KMS ini? Sangat mendukung karena kita ada delik. Nah, karena humas kita juga Mas Yuda dan yang nulis juga saya nulis, saya kirim. Ada kita punya rekan-rekan Raja Wali Net, Beli, Jawa Pos kemarin. Jadi apa ya, banyak teman-teman yang support kepada KMS karena kita benar-benar enggak dalam tanda kutip nggak boleh duit. Nah, ya. Itu teman-teman media, Cak, nanti tak buatkan beritanya. Kita ya itu memang support media itu perlu. Kita sangat berharap banyak media yang mendukung kegiatan kami biar pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan. Setuju. Tuh. Terima kasih waktunya.